Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Setelah kemarin kita sudah unboxing Infinix Hot 50 yang basic dan itu cukup ramai ya teman-teman. Banyak banget yang penasaran sama smartphone ini. Dan sekarang saya mau lanjut unboxing lagi Infinix Hot 50 series. Dan kali ini varian yang di atasnya basic dan bisa jadi adalah varian tertingginya. Oke, langsung saja kita lihat. Ini dia smartphone-nya. Infinix Hot 50 series XGKT40H ya. Jadi di sini saya dapat kiriman box spesial ya dari Infinix dan kira-kira isinya apa saja? Apakah ada member JKT40H di boxnya ini? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di gadget unboxing. Ya, ini dia box edisi spesial dari Infinix Hot 50 series. Jadi ini Infinix berkolaborasi sama JKT40H, teman-teman. Ya, karena memang untuk Hot 50 series ini salah satunya mengandalkan desainnya, teman-teman. Yang dimana dia adalah Beautiful Beast. Ya, ini mantap ya. Terima kasih sudah dikirimkan unit yang spesial edisi ini. Oke, langsung saja kita buka kira-kira isi box spesialnya ini apa. Apakah ada member JKT40H, teman-teman? Dan ini dia untuk isinya. Wow, ternyata cukup lengkap. Jadi yang pertama pastinya kita dapat ini dia unit yang utama adalah Infinix Hot 50 Pro Plus. Jadi bisa jadi adalah varian tertingginya ya dari Infinix Hot 50 series ini. Kemudian di sini saya dapat power bank, teman-teman. Ya, dapat power bank dari Infinix X Power Go. Kemudian ini dia kita dapat gantungan Beautiful Beast Infinix JKT40H Hot 50 Pro Plus. Mantap. Selanjutnya kita dapat sepertinya goodie bag ya, teman-teman. Coba saya buka dulu. Ya, benar. Jadi kita dapat goodie bag Infinix X JKT40H. Jadi buat yang fans JKT saya rasa harus sih punya kelengkapan ini buat jadi koleksi. Dan ada foto member JKT40H-nya, teman-teman. Beautiful Beast yang memegang smartphone Infinix Hot 50 series semua. Oke, mantap. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Ya, jadi lumayan lengkap, teman-teman. Dan coba kita lihat apakah ada isinya lagi. Dan ternyata di sini masih dapat sesuatu. Yang dimana ini foto membernya ya dan tanda tangannya. JKT40H. Cuma saya pribadi kurang tahu sih JKT40H ini, jadi mungkin buat yang tahu saja. Kita juga dapat foto-fotonya, teman-teman. Jadi di sini cukup lengkap. Kita dapat foto tanda tangan, kemudian ada goodie bag, ada gantungan dan power bank, teman-teman. Jadi misal nonton konser kalau baterainya mau habis ada power banknya. Ya, saya masih kurang tahu ya infonya apakah yang beli di awal bisa dapat special edition ini atau nanti bagaimana. Jadi tunggu saja tanggal launchingnya di 24 Oktober 2024. Dan langsung saja kita lanjut fokus ke Infinix Hot 50 Pro Plus-nya. Ya, ini dia box dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Yang dimana tuh harganya saya masih kurang tahu. Tapi sepertinya ada di kisaran 2 jutaan ya teman-teman. Soalnya ini masih di Hot Series. Jadinya nggak mungkin kalau harganya bisa di atas 3 juta rupiah. Ya, kita lihat untuk boxnya di sini cukup berbeda, teman-teman. Soalnya edisi spesial dari XJKT40H. Jadi dia warnanya cerah, teman-teman. Ada warna biru, kemudian ini ada siluet penonton ya sepertinya. Beda banget sama yang Hot 50 basic kemarin. Ini boxnya masih yang standar ya, Free Fire. Sedangkan kalau yang ini XJKT40H. Ya, jadi sepertinya yang kolaborasi sama JKT cuma yang Hot Pro Plus ini saja, teman-teman. Oke, kemudian kita lihat di sini memorinya sekarang sudah aman karena internal di 256 GB, kemudian RAM-nya di 8 GB, jadi bukan 6 GB lagi. Kemudian ini sudah 5 tahun of smoothness ya. Saya rasa ini gimmick saja. Dan sekarang sudah ada sound by JBL. Oke, mantap. Kemudian yang gak kalah keren adalah smartphone-nya sangat tipis, teman-teman, di 6,8 mm saja. Dan layarnya sudah premium karena AMOLED dan 3D Curve juga. Jadi ini pertama kali di Infinix Hot Series. Good job. Kemudian ini dia untuk selling point-nya. Jadi yang pertama adalah ketipisan smartphone-nya di 6,8 mm saja. Ya, ini mantap ya. Kemudian chipsetnya masih sama, yaitu MediaTek Helio G100 yang terbaru. Kemudian ngecasnya sekarang lebih ngebut di 33 watt. Sekarang sudah dual speaker lagi. Kemudian layarnya 3D Curve AMOLED 120 Hz. Dan yang terakhir adalah Infinix AI. Jadi kalau kita bandingkan sama yang
basic ini upgrade-nya di sini, di sini, dan di sini. Jadi lumayan banyak ya upgrade-nya, dan memorinya juga upgrade di RAM-nya, teman-teman. Ya, di sini saya unboxing yang warnanya titanium grey. Jadi warnanya sama seperti ini yang basic sudah saya unboxing sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka dulu untuk plastiknya. Jadi memang Infinix lagi on fire di bulan Oktober ini, teman-teman, karena pasar entry level lagi diserang sama Infinix Hot 50 series. Ya, langsung saja, ini dia Infinix Hot 50 Pro Plus. Ya, kita langsung sambut sama smartphone-nya. Yang dimana ini kok plastiknya warna hijau ya, seperti yang basic. Dan kita lihat di sini sudah IP54 juga. Langsung saja saya kletek dulu untuk plastiknya. Oke, dan yang kedua langsung IMEI-nya. Ya, ini dia desain dari Infinix Hot 50 Pro Plus yang berwarna titanium grey. Ya, gak nyangka ya teman-teman, untuk Infinix Hot 50 series sekarang memiliki desain yang sekeren ini. Overall untuk bagian package-nya masih mirip-mirip sama yang Hot 50 basic, jadi sama-sama titanium grey dengan efek pantulan cahaya yang Pro Plus ini agak lebih gelap ya warna titaniumnya dibandingkan sama yang basic ini. Kemudian untuk modul kameranya ini sama, jadi 3 buah kotakan jajar ke bawah seperti ini. Dan ini smartphone-nya tipis banget teman-teman. Oke, ini sangat tipis, digenggam nyaman. Karena untuk bagian pinggirannya ini round, yang layarnya 3D curve, kemudian bagian belakangnya juga agak melengkung ya teman-teman. Jadinya nggak flat banget kayak yang basic ini. Yang basic kan sangat flat untuk bagian belakangnya. Sedangkan kalau yang Pro Plus ini lebih agak ada lengkungannya gitu teman, jadinya digenggam lebih nyaman. Oke, ya ini mantap untuk desainnya. Jadi dia ringan juga, jadi nggak cuma tipis tapi ternyata juga ringan. Yang langsung saja kita tes untuk bobotnya, kira-kira seringan apa. Soalnya kok rasanya lebih ringan daripada yang basic. Jadi beratnya ada di 159 gram saja teman-teman. Ya, ini mantap ya, jarang-jarang ada smartphone yang sekarang ringan seperti ini. Sedangkan yang basic ini ada di 186 gram, jadi dia lebih ringan di 159 gram saja. Lebih ringan sekitar 20 gram. Ya, saya rasa ini buat perempuan yang nggak suka smartphone berat, ini cocok banget teman-teman, soalnya dia sangat ringan. Jadi overall saya rasa sangat positif sih untuk desain dan build quality dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Jadi finishingnya sudah rapi, kemudian solid juga, nggak terasa kopong. Dan bagian package-nya ini saya rasa masih terbuat dari plastik, tapi sudah ada IP54-nya. Untuk bagian layarnya dia sudah ada Corning Gorilla Glass, cuma ini belum ada infonya ya, ini yang seri keberapa. Dan dia sudah 3D curve juga. Untuk bagian layarnya sayangnya belum ada anti gores bawaannya yang sudah terpasang. Kita lihat untuk detailnya, jadi bagian bawah ini ada speaker, kemudian ada Type-C, mikrofon, dan tempat untuk SIM tray. Bagian kanan ada tombol on-off, kemudian atasnya volume up and down. Yang kode pencet ini kliki teman-teman, jadinya nyaman dan sangat solid, tidak bergoyang-goyang sama sekali. Kemudian bagian atasnya ini ada mikrofon lagi, ada emblem JBL, dan ada speaker yang kedua, jadinya sudah dual speaker. Dan bagian kirinya ini polosan saja, sehingga di sini tidak ada jack audio 3,5 mm. Ya, cukup disayangkan ya. Soalnya yang basic itu ada jack audionya. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk unboxingnya. Selanjutnya di sini kita dapat petunjuk penggunaan yang dimana jadi satu sama kartu garansi. Nah, ini ya kartu garansinya. Jadi jangan bingung teman-teman kalau beli smartphone Infinix, karena sekarang kartu garansinya jadi satu sama petunjuk penggunaan. Kemudian di sini kita dapat tempered glass teman-teman. Jadinya belum terpasang, kita harus pasang sendiri, yang dimana ini sudah 3D curve juga untuk tempered glass-nya. Good job Infinix. Kita dapat hard case teman-teman. Jadi cukup disayangkan ya, kita dapatnya di sini hard case bukannya silicone case, sehingga untuk bagian bawahnya ini masih terbuka. Jadinya agak kurang proteksinya sih teman-teman, karena menggunakan hard case seperti ini. Walaupun bagian bump-nya ini sudah menonjol, cuma ya setidaknya dapat casing ya teman-teman untuk melindungi smartphone-nya sementara. Cuma saran saya langsung beli soft case-nya saja kalau sudah ada di e-commerce. Dan kita dapat, ini dia kepala charger yang sudah outputnya di 33 watt, jadinya sudah fast charging. Terakhir kita dapat ini dia kabel data yang pastinya sudah Type-C. Masih dapat ini
pin ejectornya yang langsung kita cek. Untuk SIM tray-nya di sini triple slot, jadi bisa dual SIM plus micro SD ya. Jadinya masih lengkap ya teman-teman untuk SIM tray-nya. Langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Ini dia tampilan awal dari Infinix Hot 50 Pro Plus ya. Jadi yang pertama untuk set layar ini terasa luas banget karena layarnya seluas 6,78 inci. Kemudian panelnya sekarang AMOLED dengan resolusi di Full HD+, dan untuk refresh rate-nya ada di 120 Hz. Jadi warnanya sudah pop up, kemudian ini tajam ya untuk layarnya, dan gerakannya juga sudah smooth teman-teman. Kalau dibandingkan sama yang basic, ini upgrade-nya terasa banget. Ya, bisa dilihat ya, untuk warnanya sudah terasa beda banget teman-teman. Jadi yang Pro Plus ini lebih pop up dan lebih tajam untuk layarnya kalau dibandingkan sama yang basic. Kemudian layarnya juga sudah 3D curve, jadinya bingkainya terasa sangat tipis teman-teman. Ya, ini nggak nyangka ya Hot Series sekarang sekeren ini di tahun 2024. Sekarang kita lanjut untuk sektor softwarenya. Untuk software masih sama kayak yang basic, jadi menggunakan UI XOS versi 14.5.0 dengan Android di 14 juga teman-teman. Jadinya sudah yang ter-up to date. Kemudian fiturnya yang pertama ada AI Wallpaper Generator, yang dimana ini kita coba seperti yang basic ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat foto kita ini ala-ala seperti yang ada di sini. Nah, bisa dilihat ya. Bisa jadi seperti kayak di game, kemudian bisa custom juga. Ini dia Indonesia, India, kemudian Jepang. Jadi bisa kita ubah-ubah walaupun masih cukup terbatas, tapi setidaknya sudah ada fitur AI-nya. Ya, kita coba American Comics. Ya, ini dia fotonya saya ubah jadi American Comics. Kira-kira bagaimana dengan perbedaannya? Ya, bisa dilihat ini jadi keren ya teman-teman. Jadinya unik di Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Kemudian kita coba juga bisa untuk peliharaan. Saya coba ini yang kucing. Mumpung lagi ada foto kucing. Jadi ini sudah saya, ini ya teman-teman. Untuk kameranya sudah saya tes, jadi nanti bisa langsung dilihat hasil foto dan videonya. Ya, ini dia untuk kucing saya, jadi seperti robot teman-teman. Jadinya lucu juga ya untuk AI di Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Kemudian di sini ada fitur AI Erase, yang dimana langsung saja kita coba. Ini saya lagi foto, di belakang ada anak kecil lagi main bola. Apakah bisa? Ntar kita lihat teman-teman. Jadi, wow, bisa dilihat ya untuk anak kecilnya sekarang hilang yang lagi main bola di belakang. Jadi lumayan halus. Ntar kita coba ini mobil di samping apakah bisa dihilangkan. Kita lihat dan bisa dilihat untuk hasilnya saya rasa lumayan halus sih di Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Jadi sudah ada fitur AI Erase. Seperti brand sebelah, dia nggak mau kalah ya teman-teman. Ini dia untuk fitur lengkapnya, jadi ada Dynamic Bar, kemudian Floating Windows, Memory Fusion, Smart Panel, Game Mode, Smart Hub, X-Clone, dan Kids Mode. Kita cek apakah ada bypass charging teman-teman. Jadi ternyata support bypass charging juga seperti yang basic. Jadi fiturnya saya rasa sudah lengkap di Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Kita lanjut ke sektor memori. Jadi yang pertama untuk free RAM-nya masih di 3,2 GB. Ya, ini UI-nya yang terbaru memang agak berat ya teman-teman. Soalnya sudah terpakai sekitar 50% lebih. Cuma ini RAM-nya 8 GB, jadinya lebih aman daripada yang basic kemarin di 6 GB teman-teman. Internalnya di 218 GB. Jadi masalah memori saya rasa sudah aman ya di Infinix Hot 50 Pro Plus. Kemudian ini dia layarnya di Full HD+, kemudian support white color gamut. Cuma dia belum support SDR10, cukup disayangkan. Kemudian SoC-nya adalah MediaTek Helio G100 ya, yang terbaru ya, seperti di Hot 50 yang basic teman-teman. Terakhir di general untuk memory flash-nya tentunya sudah UFS. Kemudian kita cek untuk skor Antutu-nya teman-teman. Yap, skor Antutu-nya dapat di 438.316, yang dimana ini sedikit lebih besar daripada di Infinix Hot 50 yang basic. Ya, bisa jadi karena RAM-nya yang lebih lega ya, yang di Pro Plus ini. Jadi saya rasa masalah performa di 2 jutaan ini sudah oke sih di Infinix Hot 50 Pro Plus. Kemudian kita lanjut lagi, kita lihat untuk sensornya. Untuk sensor tentunya lengkap, jadi ada sensor magnetik, kemudian gyroskopnya ada, sensor cahaya, dan sensor-sensor lainnya. Selanjutnya untuk NFC juga sudah tersedia di smartphone ini. Ya, di sini nggak ada sensor infrared ya teman-teman.
Kemudian kita cek untuk sensor gyroscope-nya. Untuk gyroscope sudah hardware, jadinya upgrade dari yang 50 basic sebelumnya. Ya mantap ya, buat gaming sekarang lebih mumpuni. Lanjut ke sensor kamera. Jadi untuk kamera, Infinix Hot 50 Pro Plus memiliki dua buah kamera belakang, yang dimana ini adalah hiasan saja teman-teman. Jadinya cuma gimmick, kameranya ada dua yang di atas ini. Untuk utamanya ini dia di 50 megapiksel, kemudian ini adalah lensa depth di 2 megapiksel, dan kamera depannya sebesar 13 megapiksel. Ini dia untuk tampilan UI-nya, jadi masih mirip-mirip sama yang Hot 50 basic. Kita lihat untuk zoomnya dia maksimal bisa sampai di 10 kali, kemudian ada mode 50 megapiksel, dan untuk HDR-nya juga bisa diatur di sini. Kemudian kita lihat untuk fiturnya. Yang pertama, portrait bisa di zoom sampai 2 kali di 50 mm, ini mantap. Kemudian ada super night, dan di more ada slow motion, time lapse, dual video, short video, sky shop, mode pro, panorama, documents, dan AR shop. Jadi untuk masalah fitur ini masih mirip banget sama Infinix Hot 50 yang basic. Kemudian ada mode film juga. Kemudian ke video, kita lihat untuk resolusinya maksimal bisa sampai di 2K 30 fps dan bisa Full HD 60 fps juga. Cuma sekarang di sini ada stabilisasinya ultra steady, yang dimana maksimal di Full HD 30 fps. Jadi sekarang sudah ada stabilisasi AIS, ya ini upgrade-nya teman-teman. Kemudian juga sekarang sudah ada video bokeh, yang dimana di yang basic tidak ada video bokeh teman-teman. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya, resolusinya ini sama ya kayak kamera belakang, maksimal di 2K 30 fps. Kemudian bisa stabil juga di 1080p 30 fps. Jadi sekarang sudah ada stabilisasi, yang dimana untuk hasil kameranya ini bagus banget sih di kelas Hot Series. Bisa dilihat ini tajam teman-teman. Ya langsung saja, ini dia hasil foto dan video dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps dengan stabilisasi saya aktifkan. Ya, bisa dilihat untuk detailnya, kemudian warnanya oke sih. Jadi cukup baik. Kemudian untuk framenya juga lumayan lancar ya di 30 fps-nya, jadi nggak patah-patah banget. Kemudian kita coba buat jalan untuk stabilisasinya bagaimana. Jadi ini salah satu hal yang jadi upgrade ya dari 50 basic, karena yang 50 basic nggak ada stabilisasi, sekarang ada stabilisasi di yang Pro Plus ini. Ini kondisinya mendung banget teman-teman, jadi seharian hujan. Sore ini lagi nggak hujan, jadinya cahayanya ini sebenarnya agak minim sih teman-teman. Bisa dilihat ya, ini awannya full, jadi kualitasnya oke juga di kondisi yang kurang optimal. Ya, kita lihat lagi untuk stabilisasinya. Untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Kemudian ini contoh video di Full HD 30 fps di stabilisasi aktif juga. Jadi ternyata kamera depannya juga ada stabilisasinya. Oke, bisa dilihat untuk gerakannya smooth. Selanjutnya kalau bawa jalan, ini satu tangan. Apakah bergoyang-goyang teman-teman? Cuma sayangnya kalau diaktifkan stabilisasi dia maksimal di Full HD 30 fps saja. Jadi nggak bisa di 2K ataupun 60 fps. Untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Ya sekali lagi ini kondisi yang lagi agak gelap. Jadi full mendung. No, I don't wanna
Yang untuk speaker, Infinix Hot 50 Pro Plus memiliki dua speaker, yang dimana speaker utama di bagian bawah ini, kemudian speaker yang kedua di bagian atas ini. Yang kualitasnya saya rasa sudah bagus untuk di kelasnya, jadi ini bassnya terasa, kemudian vokalnya masih oke, dan untuk clarity-nya juga masih cukup jernih. Mungkin kalau saya nilainya ada di 8,2/10, jadinya belum yang terbaik untuk di kelasnya. Cuma untuk kelas Hot Series saya rasa sudah salah satu yang terbaik. Terakhir, smartphone ini memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Jadi walaupun tipis kemudian ringan, tapi baterainya masih besar di 5000 mAh. Ya, untuk kesimpulan, saya rasa dengan harga di kisaran 2 jutaan saja, smartphone ini sudah recommended untuk dimiliki. Karena kita bisa dapat smartphone yang sangat tipis seperti ini, kemudian desainnya keren, ringan, dan layarnya sudah 3D curve, jadi ini fisiknya kerasa mewah banget sih teman-teman. Kemudian chipsetnya ya oke lah di G100 dengan memori yang sekarang lega di 8/256. Selanjutnya kameranya sekarang Hot 50 series ini sangat bagus sih saya rasa di kelasnya. Jadi kameranya makin upgrade dan desainnya juga keren. Kemudian sekarang sudah dual speaker dan gyroscope-nya sudah hardware. Jadi saya rasa upgrade-nya terasa sih kalau dibandingkan sama Hot 50 basic sebelumnya. Jadi mungkin kalau punya budget berlebih, bisa langsung ambil saja yang 50 Pro Plus ini, soalnya upgrade-nya cukup terasa. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Apabila ada masukan atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legao Gadget, supaya lebih semangat lagi ikut konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.